Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1 untuk mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dan kali ini saya akan membahas mengenai gambar tampak atau tata cara menggambar tampak yang tepat. Kita mulai saja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan mengenai prinsip-prinsip menggambar tampak, yaitu ada 7. Yang pertama adalah menghitung area gambar yang efektif yang sudah mempertimbangkan keberadaan kop dan garis tepi. Sama yang seperti telah saya sampaikan bahwa tidak hanya menggambar tampak, sebenarnya semua gambar yang kamu gambar secara manual terutama, itu kamu harus mempertimbangkan posisi yang paling efektif. Artinya kalau gambar denah dia ada di tengah-tengah dari bidang gambar kamu setelah dipotong dengan garis tepi atau garis pinggir dan etiket atau kop. Kalau untuk tampak dan potongan diupayakan agar jarak antara garis bagian bawah, yaitu garis muka tanah, dan ujung dari atap itu lebih besar jaraknya pada ujung atap hingga ke garis tepi kamu. Jangan sampai nanti gambar kamu jarak antara garis muka tanah ke bagian bawah dari garis tepi itu lebih lebar dibandingkan jarak antara atap, gambar atap, ujung atap ke garis tepi yang paling atas, supaya gambarnya tidak kelihatan melayang. Yang kedua, pada prinsip menggambar tampak yaitu memahami ketebalan garis untuk menunjukkan posisi di bagian depan dan belakang, sehingga orientasi tampak bangunan lebih mudah dipahami. Gambar tampak ini sedikit tricky karena kamu harus menggunakan ketebalan garis yang berbeda-beda. Kalau kamu tidak mampu menciptakan ketebalan garis yang berbeda-beda dengan satu alat, dengan satu pensil mekanik, sebaiknya kamu menambahkannya dengan alat yang lain, jadi dengan pensil mekanik atau dengan pensil kayu dengan ketebalan yang berbeda. Yang ketiga, membuat indikasi material sesuai dengan standar, baik berupa simbol-simbol maupun notasi atau legenda. Contohnya adalah membuat simbol atap, membuat simbol kaca, menggambar simbol pintu dan jendela, serta overstack dan hoverstack dengan baik. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan menggambar teknik dengan sketsa ya, harus menggunakan penggaris. Prinsip gambar tampak yang keempat adalah membuat garis tanah pada tampak bangunan dengan jelas untuk melihat posisi bangunan pada tapak. Jadi garis tanah itu harus dibuat dengan bar ya, lebih panjang ukurannya dibandingkan dengan garis bangunan kamu. Lalu dia umumnya dibuat dengan ketebalan garis yang berbeda dengan garis tampak. Jadi dia kelihatan penting. Nomor 5, menetapkan skala tampak dengan memperhatikan skala denah dan tampak. Jadi skala tampak itu saya ingatkan sekali lagi sama skalanya dengan skala denah dan skala potongan. Harus sama, dibuat sama. Kalau ada satu yang berbeda, maka yang lain harus menyesuaikan. Harus diulang gambarnya agar seluruh gambar, ketiga gambar itu skalanya sama. Yang keenam, membuat kelengkapan informasi seperti indikasi material, elevasi bangunan, catatan, dan legenda. Semua ini harus muncul pada tampak. Pada waktu zaman saya kuliah di S1, gambar tampak itu hanya gambar tampak, dia tidak boleh ada simbol atau notasi atau legenda lain pada gambar. Tetapi sekarang berdasarkan perkembangan dan kebutuhan zaman, pada gambar tampak kamu harus menambahkan dengan keterangan atau notasi
dan elevasi atau ketinggian. Nanti kita bisa lihat contohnya di belakang. Yang ketujuh, menetapkan besar huruf untuk judul gambar dan keterangan skala ditetapkan sesuai dengan standar. Sekali lagi, setiap kamu menuliskan huruf pada gambar teknik harus dibuat garis bantunya, tidak boleh sembarangan menarik huruf. Pengertian dari gambar tampak. Gambar tampak adalah wujud bangunan yang digambarkan secara dua dimensi yang terlihat dari luar, tidak terlihat dari dalam. Dengan kata lain, gambar tampak adalah gambar proyeksi ortogonal, sehingga secara grafis terlihat sebagai gambar dua dimensi yang datar. Gambar tampak itu adalah cara kamu menggambar gambar tiga dimensi ke dalam bentuk dua dimensi tampak saja. Gambar tampak umumnya terdiri dari 4 sisi pandang, tampak muka, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang. Untuk tugas saya, cukup 2 tampak yang paling mewakili dari gambar kamu. Umumnya adalah tampak muka atau tampak depan dan tampak samping, salah satu tampak saja. Kalau mau yang lain digambarkan boleh, tetapi kalau hanya gambarnya sederhana lebih baik tidak usah digambar. Jadi kalau cuma gambar kemudian terpotong oleh tembok, jadi gambarnya itu malah nggak jelas, lebih baik tidak usah digambarkan. Gambar tampak harus memperlihatkan satu karakter dari bangunan itu sendiri. Kalau di arsitektur biasanya disebut sebagai tema. Apa yang mau disampaikan dari bangunan tersebut harus terlihat pada tampak. Apa dia kelihatannya formal, apa kelihatannya minimalis, apa kelihatannya intim, hangat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah proporsi dan skala terhadap manusia atau pemakainya. Makanya pada gambar tampak dan juga pada gambar-gambar yang lain skala itu penting. Tidak hanya skala tulis ya, kalau kalian ingat kan ada macam-macam skala. Ada skala tulis ataupun skala proporsional manusia, maka kamu ketika menggambar tampak harus juga menggambar manusia. Kalau bisa menggambar mobil juga lebih baik. Jadi kita bisa membayangkan proporsi bangunan kamu dengan ukuran badan manusia secara umum. Yang ketiga, gambar tampak harus memperlihatkan segi-segi lain yang menyangkut perihal ekspresi keindahan, serta hubungannya dengan gambar denah dan gambar potongan yang memperlihatkan konstruksinya. Jadi ada proyeksi ortogonal dari denah dan dari potongan yang juga harus muncul di tampak. Jangan sampai tampaknya beda, denahnya beda, potongannya beda lagi. Jadi semuanya harus merupakan satu kesatuan. Yang keempat, fungsi gambar tampak antara lain untuk menunjukkan dimensi bangunan, proporsi bangunan, gaya arsitektur yang tadi ya karakter atau tema, warna dan material, serta estetika. Pada beberapa gambar tampak yang digambar oleh arsitek biasanya bahkan diwarnai, sehingga terlihat jelas warna dan material yang dimaksud. Karena gambar tampak digambar secara dua dimensi, pada gambar tampak kemungkinan akan ada beberapa bagian bangunan yang ukurannya menjadi tidak sesuai dengan gambar yang sebenarnya, yaitu garis dan bidang yang tidak sejajar dengan bidang gambar. Jadi ada bidang-bidang yang tidak bisa tergambar karena kita hanya menggambar bagian luar dari bangunan saja. Untuk arah pandang gambar tampak tidak tergantung pada satu patokan yang pasti. Bisa jadi gambar tampak dinamai juga dengan arah mata angin. Misalnya tampak utara, tampak timur, dan sebagainya. Atau dinamai sesuai dengan view tertentu, seperti tampak dari danau, tampak dari jalan raya, dan sebagainya. Tergantung penamaan saja, tetapi secara umum disebut sebagai tampak depan dan tampak samping, samping kanan atau samping kiri gitu ya. Ada juga kemungkinan dia diberi nama tampak dari jalan, tampak dari danau, tampak dari sungai, tampak dari tebing, dan sebagainya. Itu juga disilakan. Selain itu juga bisa diberi nama tampak A, tampak B, dan seterusnya sesuai dengan keinginan arsitek yang ditentukan pada denah.
Di denah ditentukan, jika kamu mau memberi nama tanpa A, tanpa B, dan seterusnya, pada denah kamu tentukan yang mana tanpa A, mana tanpa B, dan seterusnya. Hasil gambar akan memperlihatkan bentuk atap, pintu, dan jendela, model bangunan, ataupun tinggi rendahnya bangunan. Adapun skala gambar yang digunakan biasanya sama dengan denah, yaitu skala 1/100 atau skala 1/50, tergantung besar gambar yang diinginkan atau kertas yang digunakan. Gambar tampak adalah gambar yang menekankan pada permukaan luar yang vertikal atau dari arah pandang frontal, di mana bentuk objek-objek 3 dimensi digambar secara 2 dimensi dan dilihat dari luar bangunan. Jadi kamu sebagai pengamat berada di luar bangunan menggambar tampak. Prinsip gambar tampak dalam gambar kerja arsitektur itu adalah gambar proyeksi yang dihasilkan dari gambar denah, potongan, dan atau tampak lain dalam bangunan itu. Tampak muka atau samping atau belakang dapat diproyeksikan untuk melihat keterkaitan gambar-gambar tampak arah pandang yang berbeda tersebut. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa gambar tampak itu adalah proyeksi dari gambar denah dan gambar potongan. Tapi jangan lupa juga bahwa di antara gambar-gambar tampak tersebut, misalnya kamu bikin tampak depan dan tampak samping, keduanya itu juga adalah saling memproyeksikan. Jangan sampai nanti tampak depannya beda arah proyeksinya atau garis proyeksinya dengan tampak samping. Untuk menghasilkan tampak yang baik dan benar, diperlukan konsistensi yang benar antara interior dan eksterior bangunan. Fungsi-fungsi ruang interior harus dapat diakomodasi dalam wajah atau fasad bangunan, terutama dalam hal desain bukaan. Jumlah, ukuran, dan proporsi bukaan dalam fasad bangunan akan berhubungan langsung dengan fungsi ruang yang ada di baliknya. Dengan demikian, setiap keputusan desain harus disesuaikan antara kepentingan bentuk arsitektural dengan bentuk fungsional sehingga bangunan tidak hanya indah namun juga dapat memberikan fungsi yang aman dan nyaman. Semua ini akan terlihat pada gambar tampak. Bagaimana cara kamu menggambarkan tampak kamu sesuai dengan fungsi yang ada di dalam bangunan tersebut, supaya match, supaya dia sinkron. Maksud kamu menggambar tampak seperti ini tujuannya untuk menciptakan suasana ruang atau fungsi yang seperti apa itu terlihat dari luar. Kalau di arsitek itu ada namanya pepatah form follow function, jadi bentuk mengikuti fungsi. Jangan sampai tampak yang kamu gambar tidak bisa mencerminkan fungsi yang ada di dalamnya. Tentu saja fungsi untuk rumah tinggal harusnya terlihat dari luar, berbeda dengan fungsi bangunan untuk ruko. Begitu juga dengan bangunan untuk hotel, bangunan untuk sekolah, terlihat dari tampaknya saja. Dalam gambar tampak juga akan memuat informasi bagaimana atap bangunan terbentuk. Atap juga merupakan elemen tampak utama bangunan, terutama untuk bangunan bertingkat rendah atau bangunan rendah. Kadang, akibat hasil tampak yang kurang proporsional atau kurang sesuai dengan tujuan perencana, baik gambar denah maupun potongan, bahkan fungsinya yang ada di dalam bangunan dapat dirubah atau disesuaikan. Dengan demikian, ketiga gambar utama, baik gambar denah, potongan, dan tapak saling kuat keterikatannya, sekaligus saling dapat mempengaruhi untuk dapat menghasilkan desain yang ideal. Seorang arsitek yang bijaksana harus dapat mengintegrasikan semua aspek bangunannya yang dicerminkan ke dalam ketiga gambar. Baik gambar denah, tampak, atau potongan, semua dapat terintegrasikan, satu sama lain berhubungan. Yang perlu diperhatikan pada gambar tampak itu adalah letak pintu dan jendela. Persen bukaan pintu dan jendela yang tepat untuk sebuah ruangan. Kemudian ketinggian dari bangunan, proporsional atau tidak. Bentuk atapnya umumnya limasan ya, karena kita di Indonesia tropis. Kalau untuk rumah tinggal ya umumnya limasan. Lalu tinggi pintu umumnya 2 sampai 2,1 cm. Letak garis ambang kusen dan jendela bawah dan atas diusahakan sama.
supaya rapi kelihatan, jadi tidak ada yang naik dan turun. Perencanaan yang matang menyebabkan tampilan tampak kamu menjadi rapi, menjadi enak dilihat. Lalu ketinggian lantai terhadap muka tanah juga dapat terlihat pada gambar tampak, supaya jangan terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi. Jadi, kalau terlalu tinggi malah mirip seperti tempat ibadah jadinya. Kelengkapan dalam mengkomunikasikan gambar tampak, yang pertama itu adalah keterangan gambar, nama gambar, dan skala yang dikomunikasikan. Asistensi kemarin banyak yang melupakan menuliskan nama gambar dan skala. Kalau pada gambar tampak, nama gambar dan skala itu ada di bawah dari gambar. Kalau pada denah dan yang lainnya juga diusahakan ada di bawah dari gambar. Tidak perlu, kalau mau di pojok kanan bawah, diusahakan terus sama posisinya. Yang kedua, proyeksi gambar tampak, bagian atap, bagian badan, kaki bangunan, lingkungan, alam, dan suasananya yang konsisten. Yang ketiga, proyeksi gambar detail atap. Pada bagian atap ada bentuk atap dan bukaan atap, termasuk kemiringan atap, list plank, dan kalau ada kanopinya. Bagian badan, kusen, pintu, jendela, lubang angin, dan kombinasinya, daun pintu, daun jendela, lubang angin, dan dinding. Lalu pada gambar tampak juga ada bagian kaki bangunan, kalau ada pelapis tambahan pada dinding, kemudian ada bataran, finishing kaki bangunan, dan teras. Bagian lingkungan alam juga patut diperhatikan ketika menggambar tampak, yaitu posisi lahan tangga atau trap dan skala pohon. Perbandingan tinggi lebar bangunan akan menjadikan bangunan kamu berkesan tinggi atau rendah dan berkesan seimbang atau tidak seimbang terlihat pada tampak kamu. Yang keempat, proyeksi tampak suasana yang dibantu dengan arsir bayangan, efek cahaya, penampilan material atau bahan bangunan itu juga penting. Finishingnya, pembayangan ataupun finishing material. Kalau pada gambar tampak, material bangunan sebaiknya tidak dibuat dengan garis tebal, jadi garisnya tipis, supaya tidak terlalu menonjol ya, terlalu kelihatan. Kemudian yang kelima adalah informasi kedalaman ruang, artinya mana bidang atau garis-garis yang lebih maju, lebih di depan dibandingkan bidang-bidang yang lain, mana yang di tengah. Sehingga teknik bayangan akan sangat menentukan di sini. Yang keenam, informasi karakteristik dari material. Kalau material kamu masif, akan berbeda caranya ketika kamu menggambar material yang sifatnya transparan. Sifatnya masif, contohnya adalah tembok atau batu tempel, kayu, panel papan, genteng, dan sebagainya itu sifatnya masif. Sedangkan yang sifatnya transparan misalnya adalah kaca, kerawang, roster, tralis. Kalau di sini teknik rendering yang akan sangat menentukan kamu. Penebalan garis, ketipisan, cara menarik garis juga sangat mempengaruhi di bidang karakteristik dari material ini. Kemudian yang ketujuh itu adalah gambar tampak yang komunikatif, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jadi kalau skala itu ada yang skala 1:200, 1:100 itu mengutamakan dimensi dan estetika, tetapi kalau skala 1:50 umumnya mengutamakan ketelitian dan keterangan bahan. Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, gambar tampak juga dapat menginformasikan warna dari sebuah bangunan dan elemen-elemennya, serta rendering pohon dan tanaman. Sementara ini, saya belum pernah ketemu mahasiswa yang berhasil sampai ke teknik mewarnai. Sebab untuk mencapai target saja biasanya sudah kewalahan. Biasanya, jadi saya cuma minta sampai penintaan atau hanya pensil saja. Tapi kalau misalnya ada yang bagus, mungkin di semester ini ada yang bagus ya, mungkin bisa sampai ke teknik rendering dan pewarnaan. Ini maksud dari
bahwa gambar tampak itu adalah gambar denah yang diproyeksikan ortogonal. Ya, jadi ini yang sebelah kiri adalah gambar denah, ditarikkan garis untuk menjadi, kalau di sisi sebelah kiri akan menjadi tampak samping kiri. Ujungnya dan lain sebagainya itu sesuai dengan garis pada denah. Jadi baru kamu bisa menentukan gambar tampak. Ada juga mahasiswa yang saya perhatikan di videonya menggunakan penggaris ya, jadi menggambar dicontoh langsung disalin. Kalau misalnya sudah ketemu gambar denahnya, untuk menyalin gambar tampak tidak perlu mengukur dari contoh. Yang kamu harus lakukan malah memproyeksikan gambar denah tersebut. Kalau misalnya kamu mencontoh dari gambar tampak, malah kamu nanti nggak akan belajar atau kemampuan kamu mengenai keterampilan memproyeksikan ini menjadi kurang. Saya sarankan ketika kamu menggambar tampak, sebaiknya tidak menyalin dari contoh gambar tampak, tetapi melakukan proyeksi dari denah yang sudah kamu salin. Kalau ini proyeksi dari bagian depan dari tampak. Nah, kalau gambar tampak itu yang dimaksud adalah gambar tampak bangunan. Jadi pagar depannya tidak digambar. Sehingga berhasil membuat gambar tampak depan dan tampak belakang. Gambar tampak belakang itu diproyeksikan dari denah dan dari gambar tampak depan misalnya. Ketinggiannya jadinya harus sama. Kamu perhatikan plus 665, di sini juga plus 665 yang paling tinggi ya. Yang lebih rendah ketinggiannya sampai di plus minus 001. Jadi posisinya harus sama. Hal lain yang bisa ditambahkan di gambar tampak ini adalah sebenarnya menambahkan notasi genteng, misalnya ya, menambahkan notasi material dan lain sebagainya. Perhatikan bahwa untuk rendering pohon dan skala manusia itu dibuat dengan garis yang lebih tipis. Perhatikan juga mana bagian-bagian yang dibuat lebih tebal dibandingkan yang di belakangnya. Samping kiri, nah ini semua keempat-empat gambar ini adalah saling memproyeksikan satu sama lain. Jadi gambarnya sama. Jadi gambar tampak itu juga menggambarkan ketinggian atau elevasi, keterangan elevasi serta tadi material biasanya. Oke, ini contoh gambar tampak dari kakak kelas kamu. Gambar tampaknya sudah cukup lengkap ya. Ada elevasi di sebelah kiri dan ada keterangan material di sebelah kanan. Sampai bisa bikin mobil, kemudian ada ukiran-ukirannya juga oke. Itu juga untuk tampak sampingnya. Ini. Kemudian kalau yang ini juga sudah oke, tapi dia kurang material, sudah rapi, keterangan materialnya saja yang belum dia isi, sudah ada elevasi. Dan yang terakhir ini lebih menekankan pada estetika, tetapi tekniknya masih kurang, gambar tekniknya, jadi elevasi dan materialnya, keterangan materialnya tidak diisi. Mungkin nanti kalian bisa belajar dari sini bahwa harus dilengkapi untuk gambar tampak ya. Sudah rapi padahal, sayang ya. Oke, sekian materi dari saya tentang menggambar tampak. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Mohon segera untuk menyelesaikan tugasnya agar tidak terburu-buru nanti menyelesaikan, sebab nanti untuk asistensi kedua saya mau semua gambar itu sudah lengkap. Jadi mulai dari denah sampai ke detail itu semua sudah lengkap, seperti akan mengumpulkan gambar.
Kalau misalnya gambarnya kurang, tentu saja tidak saya asistensikan sehingga kalian tidak mendapatkan tanda tangan untuk asistensi. Ini terutama bagi mahasiswa yang belum pernah asistensi agar mengejar ketertinggalan di asistensi kedua. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Om Santi 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 Om.